Oke guys, kembali lagi bersama aku dan Rito Yao. Ya, hari ini seperti biasa kita akan membawakan cerita horor di Belitung yang part kedua. Nah, jadi untuk yang cerita mengerikan Belitung part 2 ini akan dimulai dengan Pulau Kalimuak. Pulau Kalimuak ini adalah pulau yang tak berpenghuni. Dia dekat di objek wisata Tanjung Bendam ya namanya. Itu di pantai. Jadi pulaunya itu bertepatan di tengah-tengah pantai. Iya, bisa dibilang Di tengah lautannya sih. maksudnya, Ya, di tengah lautannya. Oke, jadi kata Kalimua ini itu berasal dari kata kale, kuale, dan kuala, yang artinya itu muara. Oke. Nah, jadi untuk kata muaknya itu berasal dari seorang suku Sawam yang meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Oke. Nah, sesuai yang ada di data di Belitung ini, Pulau Kalimua itu benar-benar jarang ada yang orang mengunjungi, malah nggak ada penghuninya kan di situ kan. Nah, kalau kita berkunjung ke Pulau Kalimua ini, hal yang pertama kita lihat itu gapura. Gapura itu khas Tiongkok gitu. Dan setelah gapuranya itu ada gazebo khas Tiongkok juga. Nah, di belakang gazebo ini tuh ada anak tangga, jumlahnya tuh 99 anak tangga. Tapi di sini ada keanehannya. Kalau misalnya kita berdua ke Pulau Kalimua ini nih, kita coba hitungin jumlah tangganya kan gitu kan. Kita coba hitung. Itu nanti hasilnya dari kita itu masing-masing bakalan berbeda. Ya, bakalan berbeda. Itu anehnya ya. Ya, sangat aneh sekali. Nah, setelah kalian udah lewati anak tangga yang tadi, di ujung itu ada pendopo. Nah, jadi di sebelah pendoponya itu ada musola yang katanya dipakai untuk menggelar sebuah doa atau ritual di sana. Oke. Sedikit creepy sih sekarang udah mulai. Nah, toh, jadi di tengah pendopo itu tuh kayak ada beton yang berbentuk tabung. Yang tingginya itu 70 cm dan diameternya itu 60 cm. Konon katanya sih beton itu dulu digunakan sebagai kaki meja bundar sewaktu zaman kolonial Belanda. Malahan kabarnya kaki meja itu terbuat dari batu giok loh. Dan cuma katanya itu mejanya itu nggak pernah nggak diketemuin lagi. Jadi cuma sisa kakinya aja. Oke, hilang tuh nggak bisa diketemuin lagi berarti ya. Beberapa orang meyakini kalau kita bisa memeluk tabung tersebut, maka apa yang kita minta itu kemungkinan besar bisa dikabulkan. Bisa terwujud. Waduh, seru ya. Keren sih. Nah, kabarnya nih, aku dengar dari orang katanya kalau misalnya kita mau meluk beton itu tuh kelihatannya kecil, tapi nanti dia kayak membesar gitu loh. Jadi kayak aneh gitu, kayak nggak bisa dipeluk. Jadi agak sedikit orang yang bisa benar-benar meluknya, betul. Padahal itu ukurannya kecil ya. Kecil. Nah, jatuhnya tuh toh kalau misalnya orang yang baik, niatnya baik gitu, apa yang keinginannya baik mungkin ya, kalau kita peluk itu bisa. Kalau niatnya jahat nggak bisa. Dia kalau dipeluk dia makin gede gitu. Betulnya makin gede, kayak ngerasa paling gede. Yang sewajarnya bisa dibantu, betul, baru bisa mungkin ya. Intinya niat baik lah. Nah, jujur nih, walaupun kita sebagai orang Belitung, lu pasti nggak pernah ke Kalimau kan? Belum pernah kan? Sama. Nah, jadi orang Belitung itu ya, kalau mau ke Kalimau itu pantangannya banyak. Kayak nggak boleh ngomong sombong nih, nggak boleh ngomong sembarangan. Pokoknya harus jaga tata krama di situ. Karena ke sana ya. Iya, kalau masalahnya tuh kalau kita pulang, itu ada aja kapal. Kalau misalnya niat kita udah nggak bagus gitu, itu ada aja kapal kita bisa tenggelam apapun caranya itu. Nah, ini serem banget. Itulah kenapa orang Belitung rata-rata nggak pernah pergi ke situ. Gitu loh. Kalau tidak ada tujuan yang benar-benar. Iya, konsekuensinya besar. Dan kabar penampakan di Pulau Kalimok ini juga masih sangat kental. Itu penampakannya adalah seorang gadis yang menunggangi naga. Jadi sambil berputar di atas Pulau Kalimok tersebut. Serem sih. Seorang gadis menunggangi naga dan berputar di atas Kalimok tersebut. Jadi itu adalah salah satu penampakan yang masih dipercayai orang sini. Nah, dan kalau kita pergi ke Pulau Kalimok, kita akan melihat banyak sekali makam-makam di sana. Dan salah satu makam di sana itu adalah Datuk Raden Saleh Patah. Nah, itulah kenapa Pulau Kalimok itu disebut Pulau Angker. Dan juga di sana banyak banget peninggalan bersejarah dan juga makam-makam tersebut tadi. Oh, jadi salah satunya tuh kayak banyak makam itu kan? Ya. Wow, ini creepy sih. Jujur sebagai orang Belitung nggak pernah sih saya ke situ, nggak pernah sama sekali, karena nggak pernah disuruh sih.
Nah, sebagai orang Belitung, lu pernah nggak sih punya pengalaman tentang Pulau Kalimuak ini? Nah, ini cerita dari ayah aku sih. Dia tuh waktu Babe lu? ya babe gua. Jadi waktu itu dia bilang sebenarnya di Pulau Kalimuak itu ada sosok naga di bawah air yang menjagain perbatasan Belitung. Nah, jadi nggak bisa sembarangan kapal yang bisa masuk gitu loh. Yang katanya ya, konon katanya kayak begitu. Jadi kalau misalnya ada kapal asing yang mau masuk itu dia nggak bisa gitu. Memang sih aku sempat dengan beberapa Iya. berita informasi dari orang-orang Belitung kalau sering ada kapal tenggelam di Iya. sekitar sana. Iya, karena katanya itu juga kapal-kapal asing yang kayak mau coba masuk gitu loh. Tapi nggak bisa karena ada penjaganya gitu. Makanya pas lu bilang tadi yang cewek gadis cantik yang menunggangi naga itu kayak nggak jauh kan? Karena naga, sama-sama naga gitu. Kemungkinan memang penghuninya kali ya. Bisa jadi. Nah guys, di sini aku ada dapat kayak link YouTube. Dimana link YouTube ini tuh kayak dia menjelajah di Kalimuak itu. Tapi ini videonya udah lama, jadi mungkin kalian yang lihat itu yang waktu lamanya gitu ya, yang belum terrenovasi segala macam gitu kan. Nah link YouTube-nya ada di deskripsi. Kalian silakan langsung cek aja. Oke. Nonton juga. Sip. Kita langsung lanjut yang kedua ya guys. Nah kalau kalian berkunjung ke Belitung, pasti tour guide akan mengarahkan ke Pulau Lengkuas. Karena ini salah satu pulau peninggalan bersejarah juga di Belitung. Yang dimana di situ ada mercusuar peninggalan Belanda. Nah, tapi sebagai orang Belitung, lu pernah dengar hutan asmara di Pulau Lengkuas? Pergi ke Pulau Lengkuas pernah, tapi nggak pernah dengar ada nama hutan Asmara, nggak pernah kan? Aku sering ke sana sih waktu aku jadi tour guide, tapi nggak pernah sekalipun tahu hutan asmara ini. Nah, tapi konon katanya nih, Nah, hutan tersebut itu adalah tempat pembuangan jasad pada zaman Belanda tersebut. sumpah aku nggak pernah dengar nih hutan. Tapi kok creepy sekarang ya di Lengkuas ini. Ya, tapi seingat aku di itu ada makam kan memang. Ya ada makam, iya betul. Iya kan? Ada makam. Iya, ya. ada. Ada makam, benar. Tapi aku nggak pernah dengar yang ininya loh. Ngerti nggak sih kayak pembuangan jasadnya itu? Ini creepy sih. Nah, jadi dari pengamatan Detik Travel di sana itu hutan itu bertepatan di belakang mercusuar tersebut. Jadi memang hutan itu sunyi banget. Jadi memang nggak ada orang yang sengaja untuk pergi ke sana. Bahkan tour guide pun tidak pernah membicarakan soal ini. Ya mungkin ini adalah hal yang menyeramkan, jadi tidak dipublikasikan untuk para turis-turis yang datang. Oke. Nah guys, dari segi horor yang kita ceritain bukan berarti Lengkuas ini termasuk tempat yang kayak nggak layak gitu loh, yang wisata gitu. Tapi layak banget karena setiap tahunnya itu hampir 900.000 lebih malah ke atas itu turis yang kesini gitu loh. Yang rata-rata diarahkan ke Pulau Lengkuas gitu loh. Nah, jadi guys, bagi kalian yang penasaran dengan bentuknya Pulau Lengkuas itu seperti apa, nanti kita akan menyertakan link di bawah ini. Kalian tinggal klik aja. Dan sebenarnya memang keren sih. Iya. Pulau Lengkuas itu keren banget. Dan linknya itu sekalian menceritakan hutan asmara itu. Oh, ada ya? Iya, sekalian Oke. kita. Nah guys, tidak banyak resource yang kita bisa dapat kayak contohnya penampakannya atau apapun yang janggal di situ karena Belitung ini benar-benar sangat terbatas gitu loh. Tuh, untuk foto dan videonya benar-benar sangat terbatas, informasinya juga terbatas banget. Jadi kita kesusahan gitu loh, mau mencari kayak misalnya penampakan gitu ya. Jadi kita mohon maaf kalau kita nggak bisa kasih tunjuk. Nah guys, jadi karena ini materinya sangat susah dicari, jadi mohon dukungannya, ketik tombol subscribe dan jangan lupa kasih jempol dan juga komen ya, supaya kita bisa lebih bersemangat untuk memberikan informasi yang creepy tentang Belitung. Oke. Nah Instagram kita juga di sini guys, jangan lupa untuk follow kita ya. Oke. See you next time.